Mengawali pidato pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah ini, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita yakin bahwa hanya atas penyertaan Tuhan dan restu leluhur lewat tanah Flores Timur, kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini dalam agenda pengajuan rancangan peraturan daerah usulan pemerintah. Kiranya semangat pelayanan untuk ribu ratu lewat tanah Flores Timur tetap kita gelorakan untuk mencapainya cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang kita harapkan bersama. Status bank kita itu sesungguhnya itu ada satu bank sentral, BI, sebagai otoritas moneter paling tinggi di Indonesia. Kemudian yang kedua itu status bank umum. Kemudian yang berikutnya adalah status bank perkreditan lain, BPR. Kalau bank NTT itu dia melaksanakan fungsi tugas sebagai bank umum. Kenapa dia bank umum? Ada persyaratan modal yang di-store. Modal yang di-store itu untuk bank umum minimal 3 triliun. 3T. 3 triliun. Jadi kemarin ini Bank NTT kita Pak, Bank NTT kita ada rapat umum pemegang saham terakhir, penjabat juga ikut di Kupang. Sebelumnya juga Pak Anton sempat ikut di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo itu mereka salah satu yang mereka diskusikan ini soal adanya kekhawatiran bisa saja Bank NTT kalau tidak memenuhi komitmennya untuk modal yang di store itu 3 triliun bisa diturunkan statusnya dari bank umum ke bank perkreditan rakyat, BPR. Kalau tidak sampai 3 triliun. Nah, karena ini pemegang sahamnya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, maka ada komitmen yang ditandatangani oleh para kepala daerah dengan pimpinan DPRD, disaksikan oleh pimpinan DPRD, bahwa ada kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk memberikan penyertaan modal dalam kurun waktu tertentu 5 tahun biasanya. Di Perda kita itu setiap tahun dengan besaran sekian, untuk pada waktunya bisa memenuhi standar tetap sebagai bank. Ini salah satu peraturan daerah kita, modal yang kita berikan kepada penyertaan modal yang kita berikan kepada Bank NTT itu lebih besar dibandingkan dengan BPR Bina Usaha. Kemarin juga di BPR ini rancangan perda saya lupa tadi menyampaikan. Ini kalau tidak kita sesuaikan perda kita yang ada 2 hal tadi yang catatan OJK itu bisa saja BPR kita berubah jadi koperasi Pak. Kalau kita tidak meresponnya dengan penyesuaian peraturan daerah. Jadi syukur tahun ini kita sudah selesaikan, berarti catatan-catatan OJK, Otoritas Jasa Keuangan terhadap BPR dalam proses auditnya itu sudah kita penuhi dengan perubahan regulasi di tingkatan. Kemarin rancangan perda itu juga kita sudah minta untuk DPR secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan respon. Jadi beberapa perubahan-perubahan fundamental yang tadi saya sampaikan itu sudah terakomodir dengan kemudian yang kedua, memang penyertaan modal kita Pak ya, penyertaan modal kita itu sudah kita atur di peraturan daerah dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun ini sekarang 2022-2027 kita itu untuk penyertaan modal. Antara perda kita dengan realisasi penyertaan modal memang seringkali terjadi perbedaan. Karena ini juga kemampuan keuangan kita. Nanti Bapak Dewan mereka juga bisa akan merespon sangat baik soal ini. Misalnya sekarang Pak, Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang 1 2022 itu dia ganti Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Jadi Undang-Undang 32 2004 itu kan sudah diganti dengan Undang-Undang 23. Tapi hubungan keuangannya masih menggunakan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Tentang penyesuaian satu hukum perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana menjadi perseroan terbatas Bank Ekonomi Rakyat Bina Usaha Dana Perseroan. Dan untuk tahun 2023 ini di dalam dokumen produk perda kita
ada 19 rancangan perda yang dibicarakan untuk dibentuk pada tahun 2023. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, kita punya keterbatasan anggaran sehingga sampai pada bulan Juni ini baru satu perda ini yang kita proses dari 19 perda. Tapi sejak tahun 1962 melalui Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah itu, daerah dimungkinkan untuk melakukan optimalisasi atas potensi-potensi yang dimilikinya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah ada ruang diberikan kepada daerah untuk membentuk perusahaan daerah, melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada bagian pengaturan di bab 12 yang terdiri dari 13 pasal itu, dia mendefinisikan perusahaan daerah itu dalam dua bentuk, yaitu perusahaan umum daerah dan yang kedua perusahaan perseroan daerah. Di dalam para pegawai ketika melakukan penagihan, hampir mereka seluruh data itu mereka tampilkan, sehingga kadang-kadang kita itu kan lalai atau kita itu sebagai pemilihan kadang-kadang lalai dalam menyimpan administrasi atau lain beda dengan di bank-bank lain misalnya beda dan sebagainya, sehingga tidak itu betul ketika pegawai melakukan penagihan dan lain sebagainya. Walaupun kelalaian lain kita sebagai pemilihan, katakan saja bukti-bukti yang lain, saya melihatnya sehingga kita itu betul ketimbang dengan di bank lain yang memang kadang-kadang mereka datang dan ini kemudian kita karena kelalaian kita akhirnya kita tahu posisi pinjaman kita sejauh mana. Menyampaikan kepada kita mungkin selama ini kita belum familiar dengan BPR, tapi BPR ini milik pemerintah ini kantor pusatnya di Batu Ata. Dalam dinamika dalam pertumbuhan bank kreditan ini sudah membuka dua cabang, yaitu di Bulangitar, Bolu, dengan kantor cabang di Waiwara. Melihat dinamika atau pertumbuhan BPR ini dari penilaian, juga membantu pemerintah, membantu seluruh masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan perekonomian, terutama di jenis perbankan untuk membantu seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Flores Timur. Fokus pada percepatan pemulihan ekonomi nasional, ya, antara lain melalui penataan regulasi di tingkat pusat. Kita tahu sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang itu dibentuk dengan mekanisme Omnibus Law yang diarahkan untuk menciptakan kondisi investasi yang sehat di negara dan juga memangkas sejumlah kesulitan yang dialami pengusaha dalam rangka membentuk atau memulai usaha. Kita tahu di rejim Jokowi ini ada penghapusan sekitar 1.200 ini diarahkan oleh pemerintah rejim Jokowi ini supaya pada tahun 2045 nanti ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia itu sudah berada di dalam jajaran negara maju. Bisa melihat kembali sejarah Bank Perkreditan Rakyat ini, dia pertama kali lahir melalui kebijakan pemerintahan Habibie yang kita namakan sebagai Paket Oktober 1998 atau Pakto 1998, yang mana salah satu inti pokok dari Pakto 1998 itu adalah memberikan usaha. Kemudian dalam perkembangan hukum lanjutnya, Bapak Ibu, itu lahir Undang-Undang PT, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, yang ruang lingkup pengaturannya itu juga berhimpitan dengan pengaturan tentang BPR. BPD atau anggota BPD yang mewakili, selamat pagi sekali lagi kita semua. Sebagaimana surat-surat yang sudah disampaikan, meneruskan surat dari Bapak Bupati Flores Timur. Hari ini kita diundang untuk menghadiri sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang penyesuaian bentuk hukum perseroan terbatas Bank Bina Usaha Dana menjadi perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bina Usaha Dana Persero Daerah. Jadi hari ini tim yang akan dipimpin oleh Bapak Pelaksana Tugas
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di tempat ini dalam satu tujuan kita mengikuti sosialisasi salah satu arahan Perda. Ini arahan Perda ini yang diusulkan oleh pemerintah kepada lembaga. Proses sebuah peraturan daerah, peraturan perundang-undangan dimulai dengan tahapan-tahapan, kemudian diajukan dan disosialisasikan untuk mendapat masukan, kemudian nanti dibahas dan perbaikan dibahas di tingkat lembaga sebelum penetapan. Di hadapan kita sebuah rancangan peraturan daerah ini terkait penyesuaian bentuknya. Dia sebelumnya sebagai bank berkreditan, sekarang menjadi bank perekonomian. Semua perbankan yang ada, salah satu tujuannya adalah membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dan perlu diketahui, bank Perseroda ini adalah bank daerah, bank milik daerah. Maka keberadaan bank ini dengan tujuan untuk dapat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dalam dirinya memiliki dua hal, yaitu social oriented tapi juga profit oriented. Jadi membantu masyarakat untuk pertumbuhan perekonomian, untuk mendukung nawacita. Itu ada beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dari perbankan. Ada pertanian, maritim kelautan, perindustrian, infrastruktur. Untuk wilayah kita lebih banyak pada pertanian dan perikanan. Yang diharapkan bank ini mungkin nanti ada kesempatan momentum baik untuk bisa disampaikan dari BPR untuk menyampaikan produk-produk apa saja yang dimiliki, selain kita mensosialisasikan Perda ini, tapi juga mensosialisasikan bank daerah ini untuk bisa diketahui oleh masyarakat kita, terutama ruang-ruang yang diberikan bagi masyarakat petani ataupun nelayan. Untuk wilayah Titihena, sebagian besar masyarakat petani yang sektor ini sebenarnya memberi ruang tenaga kerja jauh lebih besar daripada perindustrian di daerah kita, bukan daerah industri, daerah pertanian. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan baik untuk kita lebih mengetahui secara mendalam keberadaan bank ini. Tapi juga Pak Sekda sudah sampaikan tadi, masukan dari kita semua, partisipasi kita semua demi melengkapi, penyempurnaan, tapi masukan untuk membuat Perda ini semakin berkualitas, lebih baik. Apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini, kami dari pihak lembaga akan kembali setelah ini kami menyampaikan pemandangan umum fraksi. Jadi masukan-masukan dari Bapak tidak hanya menjadi catatan, tapi kami menyampaikan melalui pandangan umum fraksi, kemudian itu akan dibahas dari penyempurnaan. Untuk itu, momentum penting ini dapat kita manfaatkan secara baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bahwa masyarakat itu berhak untuk memberikan masukan, baik secara lisan ataupun tertulis, pada setiap tahapan pembentukan produk hukum di daerah. Masyarakat itu punya hak untuk memberikan masukan. Kemudian juga di dalam ketentuan Undang-Undang 12 2011 itu dikatakan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini pemerintah dan DPRD juga punya kewajiban untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Makanya kenapa kita hadir di tempat ini? Kita hadir di tempat ini untuk memberikan informasi, menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tertulis untuk menyempurnakan draft rancangan Perda yang sudah ada. Tentunya ketika bank membuat perubahan peraturan perusahaan itu selalu merujuk kepada ketentuan dan peraturan yang terbaru.
Dan benar yang disampaikan tadi Bapak Sekis bahwa setiap 2 tahun sekali itu ada perubahan tentang peraturan perusahaan. Dan peraturan perusahaan ini dapat dilaksanakan kalau sudah di ACC oleh keterangan kerjaan. Ya, rencana bisnis itu dibatasi sampai dengan bulan September. Itu kita harus sudah laporkan ke OJK. Ini ke pemerintah ya, pemerintah. OJK juga mengundang demikian dengan merujuk pada capaian di tahun sebelumnya di tahun yang terkait laporan. Tidak hanya tahunan, setiap bulan itu laporan tentang keuangan itu melalui sistem itu ke OJK. Setiap 3 bulan laporan, selain laporan triwulan tentang keuangan, ada laporan perlindungan konsumen, ada pengaduan nasabah. Atas satu berbeda usul prakarsa pemerintah Kabupaten Provinsi dan izin kita semua hadir pada malam ini, rapat pada mulai 7 saya akan dibuka. Kita masuki agenda. Seperti Bapak Ibu anggota DPRD yang hormati saudara pejabat daerah, yang hormati para ahli, asisten, sekretariat, yang terjadi, pimpinan, minister yang hormati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Mengawali tanggapan bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan Resul Betul lewat tanah Timur, kita kembali bertemu dalam agenda paripurna di gedung rakyat ini. Semoga kita sekalian diberikan rahmat kesehatan dan kebijaksanaan agar dapat menunaikan tugas pelayanan kita untuk kepentingan Seribu Ratu lewat tanah Timur dengan baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Flores Timur, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, segenap pimpinan dan anggota fraksi-fraksi dewan yang terhormat atas perhatian. Pemerintah juga atas apresiasi dan penghargaan dari fraksi-fraksi dewan terhormat yang berpandangan sejalan dengan pemerintah sehubungan dengan dalam masa persidangan 3 tahun sidang keempat DPRD pada peningkatan daya beli masyarakat dapat dijelaskan bahwa pada beberapa waktu belakangan ini pemerintah telah melaksanakan kegiatan operasi pasar ekonomi masyarakat dan mempermudah para pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha serta bisa meningkatkan pendapatan asli daerah melalui dividen. Tentunya menjadi harapan pemerintah dan PT DPR Bina Usaha Dana. Beberapa skema kredit yang disediakan oleh PT DPR Bina Usaha Dana untuk pelaku UMKM adalah kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit usaha mikro. Melalui kredit usaha mikro ini diarahkan untuk memberantas praktek rendah diri, baik kredit usaha mikro mingguan maupun bulanan. Dalam menjalankan sejak berdirinya PT DPR Bina Usaha Dana sampai dengan tahun 2022 telah memberikan dividen kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham mayoritas. Fraksi Partai Amanat Nasional. 1. Terhadap pertanyaan fraksi dewan yang terhormat terkait komposisi moral PT DPR Bina Usaha Dana, dapat dijelaskan bahwa 99,99% saham dimiliki oleh pemerintah daerah
dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Karyawan PT BPR Bina Usaha Dana. Melalui rencana bisnis bank, Direksi PT BPR Bina Usaha Dana memiliki komitmen untuk selalu melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui usaha perbankan. Melalui perubahan bentuk hukum, besaran penyertaan modal, dan pengembangan usaha perbankan tentunya akan berpengaruh pada peningkatan dividen bagi pemerintah daerah. Romawi 5. Fraksi Partai Golongan Karya. 1. Terhadap harapan Fraksi Dewan yang terhormat agar perubahan nama hendaknya berpengaruh juga secara substansial pada perubahan kinerja untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan antar begitu banyak lembaga keuangan di daerah yang semakin ketat dan kompetitif. Tentunya menjadi perhatian pemerintah dengan dukungan lembaga dewan agar PT BPR Bina Usaha Dana tetap survive di tengah ketatnya persaingan melalui upaya kreatif dan inovatif yang terus dilakukan dan disosialisasikan secara merata dan berkelanjutan kepada publik agar Perseroda semakin dikenal luas oleh masyarakat, menjadi perhatian pemerintah dan direksi PT BPR Bina Usaha Dana. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi dewan yang terhormat. Kiranya hal-hal teknis lainnya akan kita dalami bersama pada pembahasan di tingkat panitia khusus. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa serta restu leluhur lautan Apor Timur selalu menyertai kita dalam memenuhi tugas dan pengabdian yang kesemuanya kita persembahkan untuk kemajuan dan kesejahteraan ribu ratu di bumi dan makhluk yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.